Saudaraku, wahai para penguasa, para pemimpin, sayangi rakyat, cintai masyarakat. Ketika masyarakat marah, ketika rakyat puas, timbul amarah, maka inilah yang terjadi 2 bulan yang silam. Terjadi demonstrasi di Jakarta. Sungguh sangat disayangkan. Maka kita doakan, ya Allah ya Rahman, karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang sangat takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan kekuatan zahir kepada mereka untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan hari ini menapak menuju hari esok yang lebih baik dan pasti. Saudaraku, mari kita jaga negara ini, karena tidak mudah untuk menjaga eksistensi negara ini. Terdiri dari 1.300 bangsa dari Sabang sampai Maroke, dan kemudian terdiri dari 700 bahasa. Bukanlah mudah. Apakah kita akan diadu domba oleh orang lain? Dan apakah kita sendiri yang akan mengadu domba sesama diri kita? Kita harapkan siapapun pemimpin, itulah pemimpin kita. Semoga negara kita, Aceh maupun Indonesia, menjadi masyarakat yang damai, sentosa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir ungkapan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini, banyak yang mau saya sampaikan, tetapi waktu terbatas. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi. Bayangkan saudaraku, kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apakah iya doanya ditolak? Jibril saudaraku, semulia-mulianya malaikat, panglimanya malaikat, berdoa diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi doanya? Doanya satu. Ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan engkau terima sholat, puasa dan ibadahnya orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Saudara-saudara, pilkada, pilpres kadangkala membuat kita pecah persaudaraan. Betul? Pilkada, pilpres, pilih besi kadangkala membuat kita pecah persaudaraan. Betul? Itu keliru dan salah. Orang sudah jadi wali kota, orang sudah jadi gubernur, orang sudah jadi presiden, sudah jadi besi, kalian bertetangga masih bermusuhan. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Tidak ada yang kita dapatkan. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pilihan, maukah gubernur, maukah bupati, boleh, silahkan, tapi jangan bercerai-berai. Ini pesan Nabi, jangan bercerai-berai. Jika degil kamu degil, tetap bertindak kekikianan, derma bersecerohan, dengar ancaman Nabi. Kalau ada seseorang yang tidak mau memaafkan sesama saudara muslim, dengar ancaman Nabi. Atadruna manil muflis. Nabi bertanya, saudara-saudaraku, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut kelak di akhirat? Macam-macam jawaban para sahabat. Ya Rasulullah, orang bangkrut orang yang tidak punya uang, orang bangkrut orang yang tidak punya harta. Salah kata Rasul. Innal muflisana min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang,
pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bahwa kebajikan, sisi lain bahwa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita, kata Nabi? Tuhan, ini pahala sholat saya, ini sholat yang wajib, ini rawatibnya, nawabinya, ini Tuhan. Datang tiba-tiba di akhirat, orang datang dari sebelah kiri, sebentar Tuhan, dia memang baik sholatnya, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa, dia lebih kaya, seenaknya ngomong kepada saya. Sekarang saya tuntut keadilan. Apa kata Allah kata itu? Betul gak jemaah ini pernah engkau caci maki? Benar ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Kala itu saya tidak sempat meminta maaf kepadanya, sehingga dia wafat saya tidak sempat meminta maaf kepadanya. Ampunkan saya ya Allah. Bernehara ampunan. Apa yang terjadi? Maafkan saya Allah, ampunkan saya. Di dunia saya tidak sempat meminta maaf kepadanya. Ampunkan saya Allah, jangan ajak saya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya pahala sholat yang dia kerjakan berbalik kepada orang yang dia terima. Itulah orang yang bangkrut. Ada lagi, Tuhan, ini pahala puasa saya yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kamisnya, nisfu Sa'bannya, haji dan umrahnya. Ini Tuhan. Datang orang menuntut dari sebelah kiri lagi. Sebentar Tuhan, dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak emas, di dunia saya menuntut keadilan, tapi tidak ada gunanya. Sekarang saya tuntut keadilan ya Rahman. Benar orang ini pernah kau fitnah tanpa benar. Benar ya Allah, saya pernah memfitnah dia tanpa benar. Ampunkan saya Allah, jangan ajak saya. Apa yang terjadi saudara? Pahala puasa yang dia kerjakan berbalik kepada orang yang pernah dia fitnah. Itulah orang yang bangkrut, orang yang tidak beruntung. Ibarat orang dagang, modalnya habis, tagihan hutang setiap hari datang terus. Pahala dipreteli, dosa diberikan, apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Arah kasih model ya ini. Arah. Cara berubah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang yang bangkrut, orang yang tidak beruntung. Nah, kalaulah ada hari ini kita remuk, sakit hati gara-gara tanah, bermusuhan gara-gara pilkada pilpres, datanglah kepadanya saudaraku, jabat erat tangannya, berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jabat erat tangannya, minta maaf kepadanya. Saya minta maaf, saya keliru dan salah. Minta maaf lahir dan batin. Begitu yang diajarkan Rasulullah. Apabila orang selalu memaafkan sesaudaranya, baginda Nabi sangat mencintainya. Dan kelak di akhirat akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu amalan saudaraku, ada satu amalan di Mesir, di Saudi Arabia. Satu orang miskin, sholatnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, seperti inilah ramai dengan kami seperti ini. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Tercengang seluruh para sahabat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Bukankah saya yang dekat dengan engkau ya Rasulullah? Bukan. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Tercengang para sahabat, siapakah dia? Sebentar lagi akan datang.
Nah, itu dia penghuni surga. Bunuh lepet Pak Butuh. Itu dia penghuni surga. Nabi Muhammad tahu itu penghuni surga. Di hari yang kedua, baginda Nabi juga mengatakan, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Para sahabat tercengang lagi, selalu dekat dengan Nabi, tapi bukan dia yang diungkapkan namanya. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Di hari ketiga begitu juga, datang penghuni surga. Sebentar lagi akan datang penghuni surga, kata baginda Nabi. Tercengang para sahabat, itu dia. Sehingga ada salah seorang sahabat, kalau bahasa kita sedang tipu, kepengen tahu. Setelah selesai pengajian seperti ini, sahabat yang kepo itu tadi mengikuti sahabat yang dikatakan oleh baginda Nabi itu penghuni surga, diikuti sampai ke rumahnya. Sahabat ini terkejut. Allahu Akbar, terkejut dia. Wahai Utsman bin Affan, mengapain kamu kemari? Saya ini orang susah, saya orang miskin. Engkau dekat dengan Rasulullah, jangan main kemari. Tidak, wahai saudara. 3 kali berturut-turut baginda Nabi mengucapkan engkau penghuni surga. Bolehkah saya tahu ada apa? Apa amalanmu? Ada apa? Apa amalanmu? Ini rahasia. Jika meraih ibu namalnya bapak-bapak, oh ya penghuni surga. Melagi. Ada apa? Apa amalanmu? 3 kali Rasulullah menyebut engkau penghuni surga. Ada apa? Apa amalanmu? Saya tidak punya amalan banyak. Engkau dekat dengan Rasulullah, engkau sholat di samping Rasulullah. Saya malu, saya tidak punya banyak. Ternyata saudara, menjadi orang besar bukan tolak ukur untuk menjadi orang yang cerdas. Dan orang kecil pun bukan tolak ukur lantas kita hinakan. Sebab benar-benar tembus untuk. Sebab kecil badannya tapi tembus otaknya. Tahu dia apa yang dia lakukan. Ada satu amalan saya. Ini dari Madinah ini sampai ke ujung sana, banyak yang mencaci maki saya, memfitnah saya, mencemoohkan saya, sangat benci kepada saya. Tapi ketika saya mau tidur, saya bermohon ampun kepada Allah, berupaya saya mengambil air wudhu. Dia berwudhu dulu baru tidur. Sebelum tidur, dia sudah bermohon kepada Allah, ya Allah, apabila hari ini adalah seluruh saudaraku menyakiti saya, sudah saya maafkan ya Allah, lahir dan batin. Apabila hari ini ada saudara saya di kampung ini yang mencaci maki saya, memfitnah saya, ini saya mau tidur ya Allah, saya sudah maafkan. Oh ya nggak amalannya? Mohon sahabat Rasulullah masih sedikit ya. Masya Allah, amalan. Kadang-kadang setiap kita kena fitnah, kahai melindungi ambil air wudhu, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Ya Allah, aku telah memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Oh ya amalannya. Siap amalkan? Ya, siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung kan? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan. Amalan itu tidak mesti istimewa. Kadang-kala ada amalan yang orang tidak tahu, tapi Rasulullah itu tahu. Rasulullah itu tahu. Walaupun Rasulullah hari ini sudah wafat, amalan kita misalnya dermawan jernih, menyantuni anak yatim, itu Rasulullah tahu.
tahu Rasulullah, maka jangan letih kita untuk beramal soleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin menyampaikan ini tambahannya sedikit tentang sejarah perjalanan hidup bagi Nabi itu sedang menyampaikan dakwah. Ketika di Taif, Rasulullah itu ingin dakwah. Ketika Rasulullah ingin dakwah, dilempari. Hari itu bukan dilempari dengan kotoran, karena beliau sudah sering dilempari dengan kotoran unta, dengan tulang unta. Tidak main-main. Memang Rasulullah itu bukan main-main, memang ingin dibunuh sekalian. Dilempari dengan batu, berdarah, patah giginya, sehingga mengalirlah darah dari kepalanya, bercucuran darah. Kala itu baginda Nabi mengatakan, Ilahi ya Rabbi, Tuhai Tuhan, Tuhai Allah, apakah setelah tempat ini Engkau akan hantarkan aku ke tempat yang lebih jauh dari sini, dan di tempat itu juga aku akan disakiti lagi, aku akan dihina lagi. Ana radin ya Allah, saya ridho ya Allah sepanjang Engkau yang masih ridho kepada saya, sepanjang Engkau yang masih ridho kepada saya. Ridho we konan berawal rumah di sawah merayu ini. Kala itu datang malaikat Jibril menawarkan jasa kepada Nabi. Ya Muhammad, kalaulah sampai darahmu menetes ke bumi, akan kuratakan negara Taif itu, akan kuhancurkan orang-orang yang melempar engkau itu Muhammad, akan kuhabiskan semuanya. Karena dari Nabi, jangan Jibril, jangan. Mereka tidak tahu, andai mereka tahu, mereka tidak akan melempari saya dengan batu. Lebih baik kita doakan saja mereka. Lebih baik kita doakan saja mereka. Tidak, kata mereka gitu. Pokoknya ya Muhammad, kalau sampai darahmu menetes ke bumi, akan kuratakan itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Cepat-cepat baginda Nabi menghusap darahnya dengan bajunya, dengan tangannya, dengan sorbannya, supaya darahnya tidak menetes ke bumi. Nah, coba kita bayangkan, misalnya Bapak Imam ini kena taburi, rumah pam, merayo, dia malaikat Jibril, wahai Pak Imam, seandainya darahmu menetes ke bumi, akan kuhancurkan orang-orang yang melempar kau ini. Rasa pikir kesenenya, layu aku bumi. Pikir rata, tapi tidak dengan baginda Nabi. Didoakan oleh baginda Nabi. Makanya doa itu bukan main-main, saudara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kata baginda Nabi. Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu mereka yang akan menyembah engkau, yang akan beriman kepada engkau dan beriman kepada Aku, ya Rahman. Terbukti sekarang di negara Taif, kecil, tua, muda, semuanya beriman 100% kepada Allah. Bicara tentang pemimpin yang beriman. Nah, seperti MC katakan tadi, beriman. Kalau orang sudah beriman, dia sudah pasti sholat. Maka perkara yang ingin saya sampaikan sedikit tentang sholat. Saya sering sampaikan kepada teman-teman mubalik dimanapun ceramah. Kalau perkara sholat itu kadang-kadang sering saya sampaikan, karena itu pembahasan yang wajib. Dengan pembahasan yang wajib itu tentang sholat. Karena amalan yang pertama yang akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat ini. Nah, saya sering sampaikan kepada teman-teman mubalik, kepada kawan-kawan, wahai kawan-kawan, sering saya sampaikan, jangan kau hanya sibuk menjadi mesin pencari uang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitab suci yang dinamakan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka.
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan engkau hanya sibuk menjadi mesin pencari uang. Ada tugas besar yang ada di pundakmu, yaitu menyelamatkan istrimu daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai terpisah saat di akhirat nanti. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun, yang ada di forum ini akan wafat. Tunjuk diri Anda di cermin. Duhai ashab, hari ini engkau berceramah, engkau akan wafat. Duhai fulan, engkau akan wafat. Kata Allah masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kehusukan untuk ingat kepada Allah. Masih tidak sadar juga akan dihisab. Mana sholat kalian? Yang satu amalan itu akan menjadi penentu seluruh amalan lainnya. Inna awwalu ma yuhasabu bihi abdul yawmal qiyamati as-shalat. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Bila baik sholatnya, baik selanjutnya. Sebagai contoh saudaraku, kalau masuk dalam kubur, man rabbuka, kata malaikat nakir. Kalau baik sholat kita, siapakah Tuhan? Sholat langsung menjawab Allahu Akbar. Kemudian malaikat nakir menjawab lagi, wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Sholat langsung menjawab lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita ucapkan dalam lisan kita 5 kali sehari semalam, langsung terjawab. Maka perbaiki sholatmu, akan Allah perbaiki hidupmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah pilu dari negara kita Indonesia. 2 bulan yang silam, jemaah kampung Arul During ini arah ke bengi saudara-saudaraku demonstrasi di Jakarta Timur. Arah ke? Arah. Nah, saya sengaja mengarang tausiah naskah tentang orang demo itu. Mari sejenak kita renungkan. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa dengan negara kita saat ini? Terjadi keributan, terjadi penjarahan, terjadi keributan, terjadi pembunuhan. Sepertinya tidak nyaman lagi di antara mereka, antara pemimpin dengan rakyatnya, antara penguasa dengan masyarakatnya.